Selamat pagi, Shalom Aleichem. Mengawali akan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah. Mari kita menyanyi bersama klik nomor 188, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat pertolongan mula di dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari yang telah kami lewati, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan berita firman, mampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi pegangan bagi kami di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-9 bunyinya sebagai berikut. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penerima kitab Ibrani adalah orang-orang Kristen di kalangan luas, baik yang berasal dari Yahudi maupun orang Kristen dengan latar belakang selain orang Yahudi. Nah, seringkali digambarkan penerima surat ini sebagai orang Ibrani di perantauan. Karena kitab ini banyak membahas ibadah Yahudi Israel, namun banyaknya kutipan perjanjian lama tidak menguatkan dugaan bahwa kitab Ibrani hanya untuk para pembaca Yahudi Kristen.
Nah, menyebut sebagai orang Kristen di perantauan menunjuk kepada orang-orang Kristen secara umum pada waktu itu dari latar belakang Yahudi atau bukan Yahudi. Nasihat-nasihat surat Ibrani ditunjukkan untuk mengingatkan umat Kristen pada waktu itu tentang bahaya murtad. Nah, dalam pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa ada dari mereka yang mundur dan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Yang mundur dan hal ini dapat disebabkan oleh penganiayaan yang dialami. Sebagian mereka ikut mengalami dan menyaksikan penderitaan saudara-saudara seiman. Nah, khusus bagi kelompok Kristen asal Yahudi, surat ini mengingatkan agar mereka berpegang teguh pada Kristus dan meninggalkan cara-cara ibadat yang lama. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih ragu-ragu antara apakah memutuskan untuk mengikuti Kristus atau kembali kepada cara-cara ibadat mereka yang lama. Nah, pada ayatnya yang ke-9 mereka diingatkan tentang ajaran-ajaran asing yang tidak memberi faedah menurut aturan-aturan makanan macam itu. Kemudian mereka diarahkan untuk meneladani pemimpin-pemimpin yang tetap setia sampai akhir. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ajaran-ajaran tentang larangan makanan tertentu oleh beberapa agama sebagai syarat memperoleh keselamatan. Makanan bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang rela menderita demi menebus dosa kita sebagai umat manusia. Nah, kita bersyukur boleh ada sampai hari ini menikmati anugerah keselamatan. Itu semua oleh karena berkat Tuhan, anugerah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang Tuhan tempatkan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita diingatkan untuk terus memaknai waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Karena itu kita juga harus terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Janganlah kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat yang ada di sekitar kita. Kita harus meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan agar kita dimampukan untuk tahu membedakan mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki untuk diberlakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Syukurilah untuk waktu hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita boleh ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Untuk itu, muliakanlah Tuhan dengan setiap talenta yang ada di dalam diri kita. Dan biarlah lewat kehidupan yang kita jalani, kita pun dapat menjadi berkat. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Marilah kita hidup saling menguatkan, saling menopang, saling mengingatkan, agar supaya kehidupan yang rukun dan damai akan terus terjalin di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.